Coba. Sebelum ketemu. Galak kah atau Enggak sih. Kalau galak gitu enggak, karena orang-orang cerita tuh kayaknya orangnya asik gitu loh. Oke. Dan emang aktif di teater juga kan. Jadi kami tuh di Abang-None Jakarta gitu. Baskara tuh di Jakarta Selatan. Betul. Gitu, tapi memang beda sedikit lah ya tahunnya ya. Sedikit lah. Tahun Waktu menang soalnya aku lahir jadi beda Iya. dikit. Waktu aku 93 jadi None. Aku baru lahir. Gitu. Oh iya, 93 baru menang, Baskara baru lahir. Iya, Wah, gitu. Aku jauh juga ya. diselempangin sebagai None Jawa gitu. Oh ini Tarjo tuh adalah anak bungsu yang melihat drama secara langsung gitu di dalam Losmen seperti apa ya? Oke. Iya, dia ada di situ nama bapak. Iya. Melihat ibu dan kakak-kakak perempuannya drama tuh. Kalau Bas datang ke lokasinya tuh kemarin tuh dengan artistik Ubin Tegel yang udah gitu-gitu, jadi langsung wah nggak bisa nih, berarti kondenya Bu Broto mesti lebih besar. Oh iya, di trailernya aku lihat kondenya tuh on point banget tuh ya kondenya. Oh, poin itu kalau pagi rasanya kayak mau akad nikah, kalau malam kayak rasanya mau ke resepsi tuh. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 60 It's Nothing But Movies. Kali ini episode spesial karena gue kedatangan dua cast dari film Losmen Bu Broto yang akan tayang di Disney Plus Hotstar. Langsung aja please welcome Baskara Mahendra juga Teh Maudy Kusnaidi. Halo Teh Maudy, Baskara. Wah, full senyum banget nih karena udah promo film baru kan, filmnya tentang drama keluarga yang dimana ini adalah adaptasi dari serial TV berjudul Losmen. Betul. Tuh. Sebelumnya kalian berdua udah kenal apa di satu proyek ini baru kenal? Kenal nggak? Kayaknya nggak kenal. Kayaknya Belum sih, Belum. baru ketemunya tuh pas kita foto session. bener. Oh gitu. Sebenarnya aku pernah dikenalin, tapi dulu banget. Waktu zaman kita kan sama-sama Aknon. Terus Ini junior soalnya. Jauh ya? jauh, Oke, jauh, oke, oke. angkatannya jauh. Terus pernah dikenalin sama temen gitu, sama Uta. Oh iya. Cuman ya, siapalah aku gitu Aduh. kan. Dikenalin sama Mpok Mot. Aduh. Oh, Mampomo dikenalin akhirnya satu project bareng tuh gimana rasanya, Bas? Iya, pastinya sesuatu yang kayak nggak pernah nyangka juga gitu loh. Tahu senior banget gitu ya di Apnon. Semua orang tahu ya. Tahu, semua orang tahu Ya. gitu kan. Dan juga nggak cuma di Apnon gitu, udah tahu dari film, dari series lain-lain gitu ya, dari TV. Terus abis itu kena project yang ternyata harus jadi anaknya, ya pastinya nggak sabar waktu itu sih. Nggak sabar waktu itu ya. Dan ternyata menyenangkan. Ternyata menyenangkan. Ternyata lu berekspektasi Teh Maudy tuh orangnya seperti apa sih belum ketemu? Ah iya coba. Sebelum ketemu. Galak kah dijawab. atau Enggak sih. Kalau galak gitu enggak, karena orang-orang cerita tuh kayaknya orangnya asik gitu loh. Oke. Dan emang aktif di teater juga kan. Jadi kami tuh di Abang-None Jakarta gitu. Baskara tuh di Jakarta Selatan. Betul. Oke. Gitu, tapi memang beda sedikit lah ya tahunnya ya. Sedikit lah. Tahun Waktu 93 waktu menang soalnya aku lahir jadi beda Iya. dikit. Waktu aku 93 jadi None. Aku baru lahir. Gitu. Oh iya, 93 baru menang, Baskara baru lahir. Iya, Wah, gitu. Aku jauh juga ya. diselempangin sebagai None Jawa gitu. Oke. Tapi memang apa maksudnya kedengeran lah anak-anak ini ada Baskara, Pokmot, ada ini karena biasanya di teater Apnon tuh suka mencari siapa nih yang mau ikutan bantuin kita Oke, gitu. oke. Jadi emang udah pernah kedengeran dan memang cukup dekat sih sama anak-anak Apnon itu. Kedengeran sih namanya, cuman nggak tahu yang kedengeran di mereka tuh apa gitu seperti apa. Ya pasti kan kalau Teh Maudy pasti jadi pembicaraan juga lah pada zaman itu kan menang di tahun 93 ya Aduh, kan. apa yang Tapi aku penasaran deh, sebelum kalian berdua tuh merambah ke dunia entertain gitu, sebelum itu kalian jadi apa sih? Apa emang dari kecil punya cita-cita jadi aktris atau aktor? Aku enggak sih. Kalau Teh Maudy boleh? Nggak ada sih, nggak Nggak ada. kepikiran. Jadi waktu kecil itu baru terjun ke foto-foto umur berapa ya? 7 tahunan deh kayaknya. Foto-foto, terus mulai iklan-iklan apa segala macam. Terus waktu itu apa ya? Ngerasa senang aja punya uang jajan gitu, bisa buat nabung, bisa buat apa gitu. Terus sampai pas lagi SMA selesai masuk ke None Jakarta, tadi setelah dari situ masuk ke Sidul. Oh, Tahun oke. 94 serial. Nah dari situ terus tiba-tiba jadi Booming terbuka lah gitu kesempatan di dunia entertainment. Nggak hanya sebagai pemain sinetron atau pemain film, tapi juga ya pembawa acara lah, Semuanya apalah gitu. Jadi banyak belajar lah di dunia entertainment itu dengan berbagai bidang. Terus ya seiring sejalan kesempatan yang ada, ketemu deh di sini. Gitu. Akhirnya nyaman deh di dunia entertain ya. Nyaman. Kalau Baskara awalnya
Enggak, sama sekali nggak kepikiran. Sama Nggak kan? kepikiran? Nggak kepikiran dan malah cenderung waktu itu nggak pengen malah. Ini kerja ya kamu tuh? Iya, aku udah sempat kerja Di mana, kantoran Bos? juga. Zomato tau nggak? Tahu, yang sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Dulu Innalillahi. Bukan itu maksudnya. Teh. Nggak, udah nggak ada. di Indonesia udah nggak ada. Iya benar. Sekarang paling pergi kuliner kan kita nge-search kan paling ya. Macam-macam. Macam-macam. Cuman gue waktu itu 2000 berapa ya? 2015 tuh masih ngantor. 2016 ikut Apnon tuh masih ngantor. Abis itu 2017 ada tawaran yang bikin gue berpikir gitu. Karena ngomongin soal regenerasi aktor, terus ngomongin, jadi nggak ngomongin duitnya gitu ya waktu itu. Karena gue udah ngantor juga gitu kan, udah punya penghasilan tetap juga. Terus tiba-tiba ya ada tawaran untuk kayak ceritalah industri film kayak apa yang dulu gue nggak banyak nonton film Indonesia, gue nggak tahu siapa aktor. Itu gue banyak disebut nama gue nggak tahu gitu, yang muda-muda terutama waktu itu. Karena kayak ceritanya waktu itu manajer gue yang lama bilang aktor muda sekarang tuh mulai apa ya, regenerasinya kurang cepet gitu, yang main tuh ini aja. Iya, gitu. setuju sih. Dan gue waktu itu 2017 itu gue bilang gue nggak tahu siapa yang disebut juga gitu karena gue nggak nonton. Iya. Jadi gak kepikiran sama sekali. Terus pas ngomongin itu gue yaudahlah coba deh gitu. Terus abis itu gue ngerasa senengnya, ngerasa sukanya, jatuh cintanya, akhirnya gue resign dan ya all in lah di sini gitu. Tapi kalian berdua kan terpaut umurnya lumayan jauh ya. Termasuk angkatan yang ketemu di mall nggak? Satu aktor kan kebanyakan gitu ya, di Pasaraya atau nggak di Pondok Indah Mall gitu ya, ketemu masih kecil gitu. Termasuk yang itu nggak kalian berdua? Gue diajakin, cuman gue gak mau. Itu dia. Oh iya. Justru maunya waktu gue umur 23 apa 24 gitu, telat banget kan. Oke. Mulai gue telat. Masih inget gak mallnya mall mana? Di Senayan City pernah sama satu director yang sekarang juga tahu namanya. Kalau ketemu tuh dia tahu kok, inget nawarin gue, cuman dulu gue bilang nggak tertarik. Malu ya. Gue kantor aja. Kantor aja ya. Oh oke. Berarti Senayan City nih, akan ke Senayan City nih Mbak sekarang. Kalau Teh Maudi? Aku dulu pertama banget masih SMP, pulang sekolah jalan kaki, terus disamperin ibu-ibu gitu. Mau jadi model nggak gitu, ternyata dia agensinya Mas Darwis Triadi. Fotografer. Iya, agensinya Mas Darwis waktu itu. Udah, terus mulai foto-foto. Mulai foto-foto. Jadi karena terima kasih banyak ibu-ibu yang waktu itu udah dari agensi yang mengajak. Mbak Geni, makasih Mbak Geni. Ada Mbak Geni. Ya, Terima kasih banyak. Gitu. Waktu itu tuh aku pernah podcast sama beberapa aktris juga, Marsha Timothy juga, dia angkatan mall juga, tapi kalau di Pasaraya gitu. Awal ketemunya gitu kan kamu cantik lucu juga Kok nih, gue bertalenta. random ya di jalan kaki? Oh nggak ada mall kayak tahun dulu, cuma Ratu Plaza kayak angkatan gue tuh dulu. Tapi pas Plaza Indonesia ada deh. Pas udah main Sidul itu langsung tuh terbuka tuh jalurnya ya Kak ya. Iya, Banyak tapi banget ya yang emang nonton. nggak kepikiran juga mau terjun ke dunia entertainment gitu. Kalau foto-foto tuh kayak seneng aja, karena kan Oke. waktunya nggak panjang, terus dapat uang jajan tuh Uang seneng jajan. buat bayar sekolah apa-apa segala macam. Yang pertanyaan aku tuh malah kenapa kamu bisa berani-beraninya meninggalkan penghasilan tetap terus masuk ke dunia Iya. entertainment gitu loh. Orang Nekat udah sih. nyaman. Nekat aja. Tapi emang karena suka setelah nyobain casting, awalnya talent iklan gitu kan, terus abis itu dapet yang ada dialognya, terus ternyata menyenangkan juga ya. Iya. gitu. Uangnya juga lumayan kali ya, Bas. Ya waktu awal-awal mah gue kayak ya Lebih dari baik kantoran. penghasilan tetap, tiba-tiba kayak nggak tetap, nggak pasti gitu kan. Bingung juga ya. Belum tentu dapet casting kan. Iya. Ya udahlah. Berarti gue bisa bilang kalau Baskara Mahendra tidak berprofesi sebagai aktor, dia akan menjadi seorang karyawan startup. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena dulu juga begitu. Nah, kalau seorang Maudy Kusnaidi kira-kira kalau nggak di dunia entertain bakal berprofesi sebagai apa? Apa ya, dulu tuh cita-citanya masuk ke dunia advertising. Advertising. Kan kuliahnya tuh iklan. ambil bahasa, tapi jurusannya scriptwriter. Oke. Jadi kepikirannya waktu itu mau di iklan aja gitu, karena waktu itu emang sering iklan, jadi tahu gitu dunia periklanan. Oh ini kalau sebagai model, tapi di belakangnya tuh ngapain gitu. Oke, jadi udah paham dulu ya ilmunya ya advertisingnya. Oke, berarti sekarang sampailah di project film Losmen Bu Broto yang nanti akan tayang di Disney Plus Hotstar, dan karakter kalian berdua nih, gue penasaran. Kalian berdua karakternya kan ada Tarjo sama Bu Broto ya. Bu Broto. Bu Broto sebagai sosok keibuan, Tarjo ini si anak bungsu. Ceritain dong karakter kalian berdua seperti apa? Kalau Bu Broto itu kan emang ibu-ibu pengusaha losmen dengan target yang Tinggi. sebagai priai Jogja gitu. Jadi banyak pakem-pakem yang harusnya mimpi-mimpi terhadap losmen dan anak-anaknya gitu.
tentang Pur, tentang Sri, tentang Tarjo. Untungnya tuh apa ya, Bu Broto itu tetap dengan kehangatan dan kekeluargaan untuk menyambut para tamu-tamu itu. Namun sebenarnya banyak masalah-masalah juga yang dialamin sama anak-anak. Iya. Oh, basicnya ini adalah seorang pengusaha dari asal Jawa, perempuan, terus punya dominasi besar lah di keluarga tersebut kali ya. Bener. Kalau Gitu. Tarjo anak bungsu. Oke. Dan di sini banyak bercerita, close Bu Broto ini banyak bercerita soal Ibu Broto, Jang Sri dan juga Mbak Pur gitu ya, tentang perempuan-perempuan di dalam Lost Man ini. Dan Tarjo dan Pak Broto ini sebagai orang yang melihat nggak dari jauh juga ya, karena dari dekat dan terlibat dengan masalah-masalahnya. Jadi Tarjo ini masih kuliah, tidak selalu ada di Lost Man, tapi sering membantu, mungkin kayak nganter tamu dan melihat drama di dalam Lost Man. Gitu. Oh ini Tarjo tuh adalah anak bungsu yang melihat drama secara langsung gitu di dalam Lost Man seperti apa ya? Oke. Iya, dia ada di situ nama bapak. Iya. Melihat ibu dan kakak-kakak perempuannya drama. Tapi building chemistry antara keluarga kan biasanya kan harus banyak challenging ya, banyak tantangan juga kan. Kalian tuh memberikan solusi dari karakter kalian tuh seperti apa untuk menemukan chemistry yang pas gitu? Kemarin tuh kita prosesnya masih dalam masa pandemi sih. Jadi reading dan sebagainya itu masih online. Full online. Dan Sri, Maudia Yunda waktu itu masih di Amerika. Jadi kita tuh ngobrolnya by online, terus kayak segmen yang rame-rame, segmen yang ibu sama Sri, ibu sama Pur gitu-gitu. Lucu juga ya pas online ya readingnya ya. Iya, jadi baru ketemu itu yang kita foto bareng. Iya, foto bareng. Oh oke. Berarti tapi nggak ada masalah apa-apa, nggak ada tantangan atau kesulitan pas melakukan proses syuting, pas actingnya? Kayaknya kalau kesulitan Bahasa enggak Jawa ya. mungkin nggak? Nah, beruntung karena kedua sutradara kami adalah orang asli Iya. Jogja. Mas Iva sama Mas Edi ya? Iya. Mas Imam sama Mas Edi, jadi waktu reading dan waktu menyampaikan penjelasan itu juga kan sudah dengan nada yang sama dengan Jogja itu. Jadi kami ini bisa mengikuti Menyerap. gitu, menyerap arahan-arahan yang dikasih sama Mas Iva dan Mas Edi gitu. Oke. Nggak terlalu sih, dan memang waktu kita ke lokasi syuting tuh masih ada 2 hari ya. Iya, mungkin 2-3 hari sebelum 2-3 syuting hari kita sebelum rehearsal di syuting. set gitu. Lo kesulitan nggak sih Bas kalau pakai bahasa Jawa gitu sepanjang film? Ini orang juga? Jogja. Orang Jogja. Oh, orang Jogja Bas? Ibu gue orang Jogja, jadi Oh, aman ya aman, berarti ya? aman. Oke. Bisa lah, bisa. Bisa ya? Oke, tapi Kan ini juga sebenarnya kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi dengan aksen atau logat yang Jawa. gitu. Kalau anak-anak sih nggak terlalu sih, karena kan memang apalagi Tarjo. Tarjo tuh kan emang orangnya bebas gitu dan sangat mobile gitu, jadi nggak terlalu Jogjaan banget sih sebenarnya. Oke, tapi kalian berdua nonton film atau serial TV pas tahun 80-nya itu? Nonton, tapi tentu aja kan waktu itu masih kecil, dan kemarin pas mau produksi ya nonton lagi di Nonton YouTube lagi ya? dan apalagi. Perbedaan yang paling signifikan apa yang membedakan film ini sama serial TV yang tahun 80 ya? Mungkin kalau yang pertama karena ini saya yang dulu itu kan serial episodik gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat perjalanan ceritanya dari episode awal sampai akhir itu dengan perlahan gitu Perlahan, ya. iya. Dan juga ada tamu-tamunya gitu, dan itu salah satu kesamaannya yang dilakukan adalah tetap kita punya tamu-tamu yang punya ceritanya dan masalahnya diceritakan di Lost Man. Terus saling bercerita antara tamu dan juga pengurus Lost Man ini, yaitu ya kami berlima gitu ya, dan juga Atmo, Mas Atmo juga. Jadi itu salah satu kesamaannya mungkin ya. Perbedaannya mungkin karena jenisnya ini satu serial, yang satu itu film. Jadi ada berbagai masalah yang akan kita selesaikan dalam satu film gitu. Iya. Itu dari segi alur cerita ya, tutur ceritanya. Tapi kalau secara produksinya gitu, yang paling merasa berbeda tuh artistiknya sih. Oh iya, pasti sih. Jadi waktu kita reading tuh masih berpikiran bahwa kita akan seperti serial yang dulu gitu, yang tahun dulu. Pas 2-3 hari sebelum kita datang ke lokasinya gitu, wah, Modern ini banget ya? Iya, enggak, bukan masalah modern, dia artistiknya tuh sangat berwarna gitu. Let's say kalau misalnya colorful. Iya. Kalau yang di Lost Man dulu tuh kan cuman ya coklat aja gitu ya, bangunan studio gitu. Kalau pas datang ke lokasinya tuh kemarin tuh dengan
artistik ubin tegel yang udah gitu-gitu, jadi langsung wah nggak bisa nih, berarti kondenya Bu Broto mesti lebih besar. Oh iya, di trailernya aku lihat kondenya tuh on point banget tuh ya kondenya. Oh, point itu kalau pagi rasanya kayak mau akad nikah, kalau malam kayak rasanya mau ke resepsi tuh. Ya, tiap pagi subuh-subuh tuh udah on. Kalau pagi-pagi di depan lokasi tuh udah duduk, udah pakai ini, udah pakai perhiasan kata bapak. Lewat nih Pak Broto. Wih, toko emas udah buka nih. Sebel ya. Pak Broto diperanin sama Matias Mucus ya? Yes. Apa rasanya berperan barengan sama Matias Mucus? Menyenangkan. Menyenangkan Selalu sekali ya? menyenangkan. Okay. Sebelum sama Pak Broto, sebelum sama Mas Matias Mucus Mucus. di Pak Broto kan udah beberapa kali main Iya, sama benar. Mas Mucus. Dan selalu menyenangkan. Dan Mas Mucus ini kan satu-satunya pemain asli dari serial Lost Man. Jadi dia juga menyerap ke Tarjo dan sebagai bapak dan sebagainya, dia kayak benang merahnya kita gitu. Dia tuh kayak sumbernya, senternya dari si keluarga. Jadi kalau aku bisa bilang ini secara quality emang jauh banget ya sama film yang serial tahun 80-nya ini, si Lost Man ini. Secara produksi ya. Iya, kualitasnya emang ya kalau Mas Iva sama Mas Edi sih nggak bisa gue pungkiri sih. Ya para produser kita juga Pak Andi, Robert sama Mas Pandu tuh emang kayaknya memberikan banyak sekali di sini. Gitu. Dikasih referensi atau treatment khusus nggak sih dari Mas Iva untuk karakter kalian berdua, untuk Tarjo sama Bu Broto? Misalkan dikasih referensi film atau dikasih dialog-dialog yang dari dia sendiri gitu? Sempat nggak dikasih seperti itu? Mungkin yang menyenangkan itu proses rehearsal di set sih. Itu kan most likely kita kalau reading itu kan di tempat yang bukan di setnya gitu ya. Dan waktu syuting ini karena setnya udah ready gitu ya, karena memang pandemi jadi persiapannya bisa kayaknya agak lebih panjang untuk mempersiapkan set yang bagus banget itu. Jadi pas kita sampai Jogja itu kita latihan di set itu beda banget rasanya sama latihan kita reading biasa ataupun apalagi online gitu ya. Itu menyenangkan sih untuk akhirnya kita tahu ruang bergeraknya seperti apa, blockingannya ya. Iya, terus juga kita tahu nanti di sini ada kursi, di sini ada meja, di sini ada apa. Kita tahu lah tempat tinggal kita, tempat terjadinya konflik itu seperti apa. Itu menyenangkan sih bisa rehearsal di set. Itu seru banget yang pas rehearsal karena itu diambil adegannya yang emang intens banget yang semuanya gitu. Dan itu baru pertama kali dicoba dan itu langsung kayak wah gitu, yang Sri langsung nangis sama Pur, ini baru rehearsal gitu. Kayak asik banget sih waktu langsung mind blowing gitu ya, golden scene-nya ya ibaratnya ya. Yang waktu itu ya, kita coba dan itu langsung dapet gitu kayak enak langsung banget. Dapet ya. Kalau aku karakter lebih banyak dijagain sama Mas Edi sih. Jadi para produser ini agak khawatir gitu bahwa si Maudy Kusnaidi yang identik dengan Zainab dan Rantang ini itu takutnya nggak bisa mengeluarkan ekspresi Bu Broto gitu. Oke. Jadi tuh Mas Edi tuh dengan sabar dan sangat pelan-pelan gitu ngasih taunya gitu, Bu, boleh emosinya agak naik Bu gitu. Bu, jangan turun Bu gitu. Jadi langsung kenceng terus itu iya gitu. Apalagi ada konde itu ya. Ini ada konde, ada stagen. Jadi emang itu membantu sekali sih sebenarnya si wardrobe itu sebenarnya sangat menunjang karakternya Bu Broto untuk bisa menjadi sekencang segitu sekrupnya gitu. Dan dengan melihat Mas Edi lewat cuman pada diam-diam aja. Oke, langsung siap ya. Gitu. Tapi apakah ini menjadi salah satu film yang bisa mendidik bahwa perempuan-perempuan di keluarga Bu Broto ini tuh adalah perempuan kuat semua gitu? Ya memang seperti yang tadi udah disampaikan sama Tarjo ya, sama Baskar. Ya Tarjo aja nggak apa-apa, mendalami karakter. Ya. Udah kebiasaan manggil dia Tarjo soalnya. Oke. Jadi memang di Lost Man Bu Broto ini kan ceritanya berkutat kepada 3 perempuan di keluarga Lost Man Bu Broto dengan masing-masing dilema dan masalahnya. Bagaimana kita para perempuan Indonesia ini bertahan, menerima situasi, mencari solusi dan saling menguatkan. Itu memang di situ sih. Dan sangat merasa beruntung bahwa saya sih merasa bahwa chemistry yang kita jalankan itu bisa dapat dan disampaikan melalui film gitu. Walaupun kalau di lokasi syuting gitu ya, sebenarnya Pur tuh sangat deket gitu sama aku gitu, bercanda-bercanda gitu, sangat bonding banget ya, sih. Iya, Putri tapi Marino kalau udah di depan kamera tuh kita udah kayak kucing sama anjing gitu, udah kayak udah gitu. kayak love hate relationship gitu ya. Iya gitu, tapi itu sangat menyenangkan dan senang sekali dapat kesempatan untuk bisa membawa ini. Dan lebih senang lagi ketika
Ada Danila juga kan ya? Jadi Ada. wisatawan ya? Aku lihat trailernya. Danila sahabatnya Sahabatnya Sri. Dia sebagai sahabatnya Sri ya? Oke. Dia ini apa? Satu band. Satu band. Oh, Danila nyanyi juga? Oh Di Lost iya, Man? kan lagunya bareng sama Sri. Oh gitu, oke menarik. Mereka bikin menarik. bareng tuh Oke, ketika Sri lagi di Amerika dan Nilanya di sini. Oke, nanti kalau misalkan ada sequel keduanya, kalian excited nggak? Gimana? Excited nggak kita? Gimana? Tergantung. Yang kedua soalnya jatahnya Tarjo. Oke. Sequelnya tuh kan kita udah yang ibu-ibu yang Yang ibu cewek-cewek udah ya. Sequelnya dia Jatahnya nih. Tarjo. Ya, Tarjo ngurusin kakak-kakak yang perempuan itu. Gitu. Oke, Pusing. tapi basicnya kalau kita ngomongin tentang film yang ini kan basicnya kan lokasinya kan rumah gitu ya yang jadi di mana munculnya konflik, di mana munculnya sebuah bonding antara keluarga kan rumah. Kak Maudi sama Baskara merasakan ini tuh lebih intens nggak sih kalau syuting di area yang satu lokasi gitu dibanding sebelum-sebelumnya kan sering syuting misalkan adegan action yang seperti apa gitu, tapi ini satu lokasi doang nih. Menurut Teh Maudi sama Baskara, sudut pandang kalian tentang syuting dengan lokasi yang minim ini seperti apa sih? Mungkin yang bikin ini jadi unik, ini bukan cuma rumah kita tapi juga penginapan. Ya. Gitu kan, penginapan yang ada tamunya. Jadi rasanya setiap kali kita punya konflik dengan di keluarga gitu ya, bukan yang kayak kita bisa marah dengan segitunya atau bisa berekspresi yang segitunya karena bisa kedengeran tamu. Iya. Itu yang rasanya challenging pasti buat semuanya pada saat bermain drama, tapi di penginapan kita sendiri gitu. Iya. Gimana kita menjaga untuk tetap di luar, nggak tahu ya itu dibilangnya fake apa nggak sih kalau misalkan kita ketemu tamu langsung senyum lagi, padahal di dalamnya Karena kan Lost Man kan terkenal dengan baiknya kan. iya, Iya. kehangatannya, Ramah-tamahnya kan. ramah-tamahnya. Mungkin keunikannya selain ya satu set hanya di rumah gitu ya, ternyata nggak cuma rumah tapi ada di sekelilingnya tuh ada orang yang melihat, ada orang yang juga bisa dengar. Iya. Kayaknya itu lumayan challenging dan seru ya. Seru banget sih pasti kalau misalnya kita lihat, apalagi kan kalau ada Golden Sea gitu marah misalkan, yang kanan misalnya wisatawan datang harus kayak fake lagi Langsung gitu kan. script-nya langsung. Script-nya langsung beda gitu mukanya. Iya, begitulah Hospitality. kira-kira. Tapi emang kemarin juga masalahnya kan lagi pandemi juga. Iya. Jadi emang semua lokasi 90% kayaknya hanya di situ aja Iya, di iya, tempat itu. Justru Tarjo yang banyak adegan keluar Oh, kan. oke. Yang lainnya hanya di Lost Man. Kita juga ya udah selama berapa lama ya kita syuting? Berapa lama syuting? 29 Iya, sekitar 29 sebulanan hari. Ya, satu gitu bulan deh. lah kurang lebih. Ya di situ aja udah gitu, cuman pindah dari base camp ke situ, base camp ke situ aja. Tapi itu justru membuat kayaknya emang kita jadi nggak bisa kemana-mana, emang kita selalu sekeluarga Iya. aja. Tiap break tuh makan ya udah ngumpul gitu, emang kayak oke. keluarga beneran. Sampai ada tragedi tempe ya, kamu nggak pecel apa tempe kamu? Kenapa Baskara? Ada tragedi apa di sana? Ya, gitulah. Dia seneng makan Oh, lu senang pecel makan. apa tempe gitu, tapi Pecel, dianya pecel. pecel. Terus dianya lagi pergi, Sri dateng. Pur dengan sayangnya, ayo makan dulu ini punya Tarjo udah makan kok, ya, makan aja, datang. Terus dia datang, kesel kondi, gitu ya, terus Sri gini, punya Tarjo ya. Pur itu Putri Marino ya guys? Pur tuh Putri Marino kan yang kakak tertua gitu. Oh jadi kayak seru banget ya, jadi aku ngebayangin kayak di lokasi juga kayak berasa keluarga sendiri gitu loh, emang karena ada emang pilihan, satu emang kita lokasi. mesti bareng-bareng. Emang ada pilihan. Oke, terakhir pertanyaan yang mungkin aku tanyain ke beberapa podcastku, tapi mau dijawab atau enggak juga terserah. Kalian masih nonton sinetron apa enggak? Aku masih nonton. Oke. Karena waktu itu lagi kegiatan di Maluku dan TV-nya hanya ada sinetron. Akhirnya nonton Jadi sinetron. aku nonton. Masih nonton ya? Masih nonton. Oke. Bas sekarang? Udah nggak? Udah enggak. Kenapa Bas? Kayaknya udah lama banget nggak nonton tayangan TV langsung gitu ya. Oke. Dan seringnya tontonan-tontonan dari internet, jadinya udah nggak nonton lagi. Dia udah nggak nonton Tapi lagi. seru loh nonton sinetron itu. Jadi maksudnya kayak punya pembanding, kayak belajar dari sisi Pastilah, sudut pandang pasti. yang berbeda gitu ya. Iya, aku setuju. Aku nonton sama anakku kan gitu. Terus kan anakku dia nonton terus gitu. Mama dulu gitu juga. Kayaknya enggak sih. Tapi memang menurut gue, aku setuju sih tentang kayak kalau misalnya kita ngelihat film secara kualitas memang harus melihat
sudut pandang lain gitu. Sebaliknya lah, Betul. kualitasnya bagus, kita harus tahu juga kalau yang kurangnya seperti iya, apa sih gitu loh. gitu. Yang baiknya seperti apa, yang kurangnya kita Kalau harus aku tahu. kan berangkat tuh dari penonton, dari Iya. penikmat gitu. Nikmat nggak sih nontonnya yang kayak gitu Iya, gitu? iya. Bisa nggak sih menikmati itu? Kan Iya, aku iya. berangkatnya dari situ aja. Ya karena memang sih. sinetron dibikin mungkin untuk para orang di rumah yang sambil masak tapi masih ngerti ceritanya kan. Iya. Jadi mau sambil masak, mau sambil main game tapi bisa ngerti gitu episode selanjutnya tuh oh tentang ini karena dia ngedenger kan, bisa sekali-sekali lihat ke TV colong-colongan bisa kan. Oke. Terakhir harapan kalian berdua Baskara Mahendra juga mau Kusnadi untuk audiens Kincir, kenapa mereka harus nonton Lost Man Bu Broto? Harus harus banget. Aku udah kondean loh tiap hari. Lu hargain lah. Nggak, bukan itu aja sih. Tapi Lost Man Bu Broto ini ketika ditayangkan di bioskop dan kita dengerin para penonton responnya seperti apa, mereka banyak merasa relate dengan ceritanya. Oke. Kita dulu pikir bahwa ini udah film dulu ya tahun 80-an gitu, tapi ternyata masih relate banget karena banyak masalah-masalah yang juga dialami sama saat ini generasi sekarang ini dan balik lagi sih aku paling memberikan apresiasi tertinggi itu dari artistiknya karena itu yang membuat kita tuh sangat semua dari semua dari setuju. kostum apa tuh kayaknya tuh memanjakan mata banget gitu. Oke, jadi kalian semua jangan lupa nonton Lost Man Bu Broto tanggal 14 April hanya di Disney Plus Hotstar. Oke, terima kasih banyak Baskara Sama-sama, Mahendra. Nandika. Teh Thank Maudi, you, terima thank kasih you, banyak. makasih. Sehat-sehat selalu, puasanya Amin. lancar-lancar ya. Amin. Nanti juga pas lebaran aku pasti akan nonton Lost Man Bu Broto di Iya, Disney ini Plus film Hotstar. keluarga jadi cocok banget buat ditonton Tuh. sambil halal bihalal dan lebaranan. Setuju. Langsung aja guys, langsung mark your calendar tanggal 14 April di Disney Plus Hotstar. Oke, Nandika pamit, mau Kusnadi pamit, Pamit juga. Baskara Mahendra pamit. Bye. Sampai bertemu di podcast selanjutnya guys. Bye-bye.